melimpah kita semuanya. Malam hari ini yang kita angkat di dalam Back to the Bible malam hari ini adalah Jesus is bigger than our storm. Apa kabar? Mungkin hari-hari ini banyak orang mengalami situasi yang tidak baik. Tapi saya mau katakan bahwa Allah yang kita sembah, Yesus yang kita tinggikan adalah jauh melebihi dari masalah yang kita hadapi. Dari apapun yang sedang kita gumuli, dari apapun air mata yang menimpa kita, saya mau katakan Tuhan jauh lebih baik Tuhan jauh lebih besar dari apa yang kita hadapi. Yang setuju boleh dikasih komentar. Haleluya, amin. Saudara boleh kasih komentar bahwa Allah kita jauh lebih besar dari masalah. Allah kita jauh lebih besar daripada pergumulan kita. Allah kita jauh lebih besar dari apapun di bawah kolong langit ini. Sebab Allah yang kita sembah adalah Allah yang menciptakan dan menjadikan langit itu menjadi pijakan. Haleluya, puji Tuhan, puji Tuhan. Kami berdoa bahwa setiap kita ada dalam kondisi baik, sehat, dan tentu diberkati Tuhan. Allah kita jauh lebih besar dari apapun juga. Allah kita jauh lebih hebat dari apapun juga. Bahkan Allah kita mengerjakan segala sesuatu lebih dari apa yang kita doakan dan kita pikirkan. Itu terjadi atas kita. Bahkan kalau kita ada sampai hari ini sebagaimana kita ada, saya mengatakan bahwa itu semua juga karena anugerah dan pertolongan Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita berdoa, kita minta tuntunan Tuhan biar Back to the Bible malam hari ini yang live di Facebook daripada EOM bisa memberkati kita semua dan jaringan berjalan dengan baik. Tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa yang Maha Kudus, kami mengucap syukur kepada-Mu. Terima kasih buat hari ini, malam ini, di mana Engkau tetap menyertai kami, menolong kami, memberikan kasih anugerah, pertolongan yang terus tiada hentinya kepada kami. Kalau kami ada sebagaimana ada, saat ini kami ada, kami boleh berdiri, kami boleh menatap masa depan kami boleh menikmati berkat-berkat Tuhan. Itu bukan karena kekuatan kami, semua karena anugerah yang Kau nyatakan atas kami. Kalau malam hari ini kami akan mengikuti live Facebook Back to the Bible, Tuhan buka hati kami. Kami tidak fokus hanya kepada masalah dan pergumulan kami, tapi kami mau fokus kepada kemuliaan Tuhan. Kami fokus kepada kebenaran Tuhan. Kami mau fokus kepada firman Tuhan. Firman yang memberikan jawaban, firman yang memberikan kepastian, firman yang memberikan sukacita, bahkan firman yang memberikan kami pengharapan demi pengharapan. Sembuhkan yang sakit, lepaskan yang terikat, berikan jawaban dalam pergumulan, bahkan yang rindu untuk mendapatkan terobosan dan berkat. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, dan sanggup lakukan itu dengan cara-Mu yang ajaib. Bapa, berkati wifi yang kami pakai, berkati sarana, prasarana, infrastruktur yang boleh kami pakai dalam live Facebook malam hari ini. Biarlah 45 menit waktu ke depan kami pakai, kami isi hanya untuk hormat dan kemuliaan nama. Firman-Mu mengingatkan kami, Firman-Mu menegur kami, bahkan Firman-Mu yang akan menuntun kami. Dalam nama-Mu kami siapkan tubuh, jiwa, dan roh kami. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Lagi saya sapa saudara dengan peace of shalom. Dengan damai sejahtera yang datang daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Yesus Kristus, pertolongan daripada Roh Kudus senantiasa melimpah atas kita. Yori shalom. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hampir semua lapisan golongan manusia tidak pernah lepas atau tidak ada seseorang apapun posisi jabatan dan kekayaannya yang tidak punya masalah atau bebas sama sekali dengan masalah. Tidak. Semua orang, tataran pelayanan dari level yang paling tinggi sampai level yang paling rendah sekalipun, tentu punya masalah, tentu punya pergumulan, tentu punya sesuatu yang terkadang membuat kita menangis, terkadang membuat kita harus berharap lebih dan lebih lagi daripada hari-hari yang sebelumnya.
Tuhan punya rencana yang hebat. Tuhan punya rencana yang luar biasa. Tuhan punya rencana yang ajaib. Bahkan hari depan kita yang penuh dengan pengharapan disediakan Tuhan bagi orang-orang yang berharap kepadanya. Yang setuju boleh sampaikan haleluya. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, Opa, Oma, Om, Tante, mungkin ada di sebelahnya, ada pasangan hidupmu, mungkin ada kakak adikmu, bilang begini, masalahmu pasti terselesaikan di dalam Tuhan. Masalahmu pasti diberikan jawaban oleh Tuhan. Sebab firman-Nya berkata, ketika engkau dicobai dan engkau datang kepada Tuhan, Tuhan katakan apa? Akan kuberikan jalan keluar. Artinya, kalau kita berharap kepada Tuhan ketika kita ada dalam pergumulan, ketika kita ada dalam masalah, ketika kita dalam situasi yang tidak baik, dengar baik, Tuhan punya stok jawaban, Tuhan punya stok jalan keluar, Tuhan punya stok breakthrough, bahkan Tuhan punya cadangan-cadangan yang dunia tidak bisa berikan, tetapi di dalam Tuhan selalu ada jawaban. Katakan sama-sama saya, di dalam Tuhan selalu ada jawaban, di dalam Tuhan selalu ada kelegaan, di dalam Tuhan selalu ada kemenangan, di dalam Tuhan selalu ada sukacita, bahkan di dalam Tuhan ada kepastian. Haleluya. Amin. Jesus is bigger than our storm. Tuhan lebih besar dari masalah kita. Ada satu quote yang bagus, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu boleh ingat-ingat atau boleh catat. Boleh juga dipakai update status. Demikian perkataan itu. Ketika kita percaya bahwa Tuhan ada dalam hidup kita, harusnya kita percaya bahwa setiap badai pasti ada jalan keluar. Saya ulangi sekali lagi. Ketika kita percaya bahwa Tuhan ada dalam hidup kita, harusnya kita percaya bahwa setiap badai pasti ada jalan keluar. Setiap badai pasti ada jalan keluar. Setiap badai pasti ada penyelesaiannya. Setiap badai pasti ada kepastian dalam Tuhan. Yang penting syaratnya adalah kita percaya bahwa Tuhan ada dalam hidup kita. Haleluya. Kan banyak orang bilang, Pak, saya nggak mampu lagi, Pak, saya nggak sanggup pencobaan. Dengar baik, Tuhan tidak akan pernah mencobai kita ketika itu kita nggak sanggup untuk memikul. Tuhan tidak akan pernah berikan beban kepada Anda dan saya kalau beban itu tidak sanggup kita pikul. Tuhan tidak mungkin kita disuruh berlari 20 mile misalkan, kalau kemampuan kita berlari hanya 2 mile. Yang penting adalah undang Tuhan dulu. Izinkan Tuhan masuk dalam hidup kita. Bahkan dalam Injil Yohanes pasal 15 ayat yang ke-7 dengan jelas berkata, jikalau aku di dalam kamu dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, maka apa saja yang kamu kehendaki, kamu akan menerimanya. Oh, ini adalah suatu janji yang luar biasa. Tetapi Tuhan menawarkan diri supaya apa? Dia tinggal di dalam kita. Dan tentu sebagai umat ciptaan Tuhan, suatu kehormatan, suatu kebahagiaan, sesuatu yang spesial kalau kita diizinkan mengundang Tuhan masuk atas hidup kita. Dan firman-Nya itu menguasai hidup kita. Yang setuju katakan amin. Yang setuju sampaikan haleluya. Saya mau katakan, saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dengan tegas malam hari ini. Ketika Tuhan yang engkau sembah, yang engkau andalkan, yang engkau agungkan, yang kita muliakan nama di atas segala nama, tinggal atas kita, berjalan dengan kita, ada dalam hidup kita. Loh, apalagi yang keraguan yang kita simpan? Ketakutan apalagi yang perlu kita simpan? Kalau Tuhan di pihak kita, firman Tuhan berkata, siapa lawan kita? Bukan maksud untuk kesombongan, bukan maksud untuk overconfident, bukan maksud untuk membuat diri kita lebih hebat, tidak. Tetapi yang membela kita, yang menolong kita adalah Tuhan itu sendiri. Haleluya, puji Tuhan. Dahsyatnya Tuhan kita. Haleluya. Baik, kita buka yuk Alkitab kita, firman Tuhan malam hari ini dalam Lukas pasal yang ke-8. Lukas pasal 8, ayat yang ke-22. Pada suatu hari, Lukas 8:20. Pada suatu hari Yesus naik ke dalam perahu bersama-sama dengan murid-muridnya.
Saudara mesti garis bawahi yang diajak hanya murid-murid. Yesus tidak mengajak orang-orang di sekelilingnya yang ada di sekitar Danau Galilea. Karena begitu banyak orang yang mengikuti Yesus dalam mengikuti pengajarannya, melihat mujizatnya, bahkan pelipat gandaan yang luar biasa. Tapi dalam pembacaan ini yang diajak dan merapat dengan Yesus adalah murid-muridnya. Dan ia berkata kepada mereka, ini Yesus yang mengajak. Ingat, malam hari saya mau sampaikan, Tuhan yang kita sembah adalah Allah yang aktif. Kita menyembah Allah yang atraktif luar biasa. Kita tidak menyembah patung. Kita tidak menyembah Allah yang mati. Tapi kita menyembah Allah yang hidup. Allah yang dinamis. Bahkan Allah yang mengajak kita. Marilah kita bertolak ke seberang danau. Lalu bertolaklah mereka. Tidak ada tanya jawab dari muridnya. Tuhan mau dibawa kemana sekarang? Enggak. Tuhan mengajak. Mari kita berlayar menuju seberang. Satu catatan penting buat kita semuanya. Tidak ada ajakan Tuhan yang sifatnya Tuhan. Tapi semua ajakan Tuhan punya maksud ilahi. Semua ajakan Tuhan punya agenda-agenda surgawi. Semua ajakan Tuhan itu mendatangkan damai sejahtera. Sekalipun dalam ajakan itu ada proses yang harus kita terima. Ada proses yang kita nikmati. Ada pergumulan, bahkan air mata. Bahkan sesuatu yang terkadang tidak kita pikirkan. Padahal di dalam hidup perahu yang kita sedang naiki, ada Yesus di dalamnya. Dengan kata lain, tidak ada orang yang kebal masalah. Tidak ada orang yang kebal pergumulan. Atau boleh saya tegaskan, ketika kita ada dalam Tuhan, ketika kita melayani Tuhan, bukan berarti kita bebas masalah. Bukan berarti kita bebas pergumulan. Bukan berarti semuanya berjalan dengan baik. Tidak. Tapi satu catatan penting buat Bapak Ibu Saudara sekalian, kakak, adik, opa, oma, tante, saya tegaskan. Di balik masalah, pergumulan, badai, pencobaan, ada Yesus di dalamnya. Haleluya. Are you agree with that? Anda setuju dengan saya? Betul? Luar biasa. Puji Tuhan. Tetapi lihat ayat 23 dari Lukas pasal yang ke-8. Lukas pasal 8 ayat 23 berkata demikian. Dan ketika mereka sedang berlayar, siapa mereka? Murid-murid bersama dengan Yesus. Dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Sekonyong-konyong turunlah taufan ke danau, sehingga perahu itu kemasukan air. Dan mereka dalam apa? Dalam bahaya. Di mana mereka? Sedang dalam danau. Kalau Bapak Ibu suatu ketika pergi ke tanah perjanjian, pergi ke Israel, Bapak Ibu akan menemukan satu danau yang luas, danau air tawar, yang disebut Tiberias, yang disebut juga danau Galilea, Nazaret, bahkan disebut juga dengan Kineret. Danau ini saudara dikasih Tuhan, itu di balik itu ada gugusan gunung. Sehingga ketika angin dari atas itu turun, ke danau ini airnya bergolak sedemikian rupa. Kenapa saya sampaikan ini? Karena saya pernah mengalami ketika saya membimbing perjalanan daripada ibu-ibu yang sedang berkunjung ke tanah perjanjian. Dan perjalanan kami tidak dilanjutkan karena nahkoda kapal waktu itu bilang kita ada badai. Jadi baru berlayar kami balik. Saudara bayangkan, saat ini yang tersedia di Danau Tiberias, Danau Galilea, Nazaret atau Kineret, itu adalah kapal. Waktu di ayat ini tulis betapa perahu, tentu ukurannya lebih kecil. Dan saya imajinasikan mungkin perahu ini muat tidak lebih dari 12 atau 13. Ada Yesus, ada Tuhan di dalam perahu, diisi dengan murid-murid. Terjadi apa? Tiba-tiba ada angin taufan atau bahasa aslinya adalah angin sakal. Badai yang keras. Ini membuktikan bahwa perjalanan hidup kita, perjalanan kesehatan kita, perjalanan pelayanan kita, dengan sungguh-sungguh kita andalkan Tuhan, bukan berarti kita bebas masalah. Toh ada masalah yang diizinkan terjadi. Tapi sekali lagi saya yakinkan malam hari ini dalam Back to the Bible, dalam masalah saudara ada Tuhan. Dalam air mata saudara ada Tuhan. Dalam sakit penyakit ada Tuhan. Bahkan dalam semua yang kita alami, Tuhan ada atas hidup kita. Yang setuju katakan amin. Mereka dalam bahaya. Mereka dalam situasi yang tidak oke. Mereka dalam situasi yang sulit.
Murid-murid dalam keadaan yang boleh saya imajinasikan mencekam. Tetapi tadi dalam awal ayat dalam 23 berkata apa? Yesus tertidur. Yesus apa? Tertidur. Seolah-olah Yesus tidak peduli. Seolah-olah Yesus tidak ada dalam perahu itu. Baik, kita melangkah di ayat yang ke-20. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia. Membangunkan Yesus yang tertidur. Katanya, guru, kita binasa. Kalau dibilang kita ini jamak, berarti yang dikatakan murid-murid binasa ini, murid-murid bersama dengan siapa? Dengan guru. Padahal guru yang dimaksud ini adalah Yesus. Ia pun bangun, lalu menghardai angin dan air yang mengamuk itu. Dan angin dan air itu pun reda, danau itu menjadi teduh. Kalau Bapak, Ibu, Kakak, Adik lihat ayat ini sepertinya, maaf, aneh menurut saya, sedikit agak sulit kita mengerti. Coba, yang berlayar Yesus hanya dengan murid-murid. Siapa murid-murid Yesus? Murid-murid Yesus adalah orang-orang yang melihat Yesus pertama kali membuat mujizat. Yesus yang melakukan mujizat di Injil Yohanes pasal yang ke-5. Orang yang sudah lumpuh 36 tahun bisa berjalan. Orang yang buta melihat. Murid-murid ini menyaksikan keilahian daripada Yesus. Tetapi ketika murid-murid ini sendiri mengalami badai, justru berkata apa? Guru, kita binasa. Bukankah sering itu kita pandai menasihati orang lain. Kita pandai mengarahkan orang lain. Kita pandai memberikan saran buat orang lain. Tetapi ketika masalah itu datang kepada kita, terkadang kita pun sering kehilangan arah. Betul tidak? Bukankah sering dengan firman yang kita kuasai, dengan firman yang kita hafal, dengan ayat-ayat yang menjadi ayat emas mungkin yang kita simpan dalam loh hati kita. Begitu gampangnya kita sampaikan buat orang lain. Harusnya ayat itu sebelum disampaikan orang lain, turun atas kita terlebih dahulu. Sehingga firman itu hidup. Coba lihat, guru kita binasa. Ini murid-murid, orang yang senantiasa ada di sekeliling Yesus. Orang yang melihat mujizat Yesus. Orang yang melihat multiplikasi yang Tuhan lakukan. Yang mengerti sampai di sini katakan amin. Saudara dikasih Tuhan, ketika Yesus terbangun, bukan menanyakan dulu kredibilitas daripada murid-muridnya, tidak. Tetapi yang dilakukan Tuhan apa? Langsung mengatasi masalah. Meredakan angin sakal, taufan, bahkan danau pun itu tenang. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pengajaran kita malam hari ini dalam Back to the Bible, saya mau sampaikan buat Bapak, Ibu, Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apapun masalahmu, apapun pergumulanmu, ketika Anda membangunkan Yesus in the Spirit, sehebat, sebesar apapun masalahmu, Tuhan sanggup meredakan, Tuhan sanggup menyelesaikan, dan Tuhan sanggup membuat segala sesuatunya damai. Yang setuju serukan haleluya. Bilang kanan kirimu, Bapak, Ibu, opa, oma, om, tante, kakak, adik, masalahmu terselesaikan di dalam. Puji Tuhan. Haleluya. Ini ada Ayu Eka Lopulalan. Shalom. Ya, ini penting Bapak Ibu dikasih. Perlu saya tegaskan. Yang menjadi masalah adalah banyak orang menyimpan keraguan. Seolah-olah badai yang dihadapnya jauh lebih besar daripada Tuhan yang kita sembah. No, saya ingatkan sekali lagi, Tuhan yang kita sembah jauh lebih besar dari apapun. Tuhan yang kita agung-agungkan, Tuhan yang kita muliakan, jauh lebih besar daripada sekedar air mata saudara, dari keraguan saudara atas masa depan, atas sakit mungkin yang kita derita saat ini, atas keuangan yang mungkin agak sedikit terkoreksi karena pandemi. Saya mau ingatkan, Tuhan tidak pernah kekurangan cara untuk menolong kita. Dan Alkitab dengan jelas, orang yang berharap berserah berseru kepada Tuhan, anak cucunya tidak akan pernah meminta-minta. Haleluya, puji Tuhan. Yang setuju serukan amin. Ya. Ayat 25. Saya bacakan biar tuntas. Puji Tuhan. Lalu kata Yesus kepada murid-muridnya, lalu katanya kepada mereka, di manakah kepercayaanmu? Where is your faith?
Amin Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Saudara berharap kepada manusia bisa kecewa. Saudara berharap kepada pendeta sekalipun, pendeta masih manusia. Tetapi ketika saudara punya iman, kepercayaan kepada Tuhan, mungkin in that time Anda tidak mendapatkan jawaban. Tetapi setelah dengan waktunya Tuhan, Tuhan pasti berikan jawaban. Tuhan pasti berikan kepastian. Tuhan berikan jawaban atas setiap pergumulan. Di manakah kepercayaan? Maka takutlah mereka dan heran lalu berkata kepada yang lain, siapa gerangan orang? Nah, dari sini kita menyadari sekarang, ternyata murid-murid yang dekat dengan Tuhan sekalipun terkadang tidak mengenal dengan baik siapa Yesus. Siapa Tuhan? Coba bayangkan, siapa gerangan orang itu? Berarti kan ada sedikit dalam tanda kutip keraguan. Sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air, mereka taat kepadanya. Harusnya dengan demikian jelas, siapa sih yang punya kuasa yang bisa meredakan badai? Siapa sih yang punya kuasa bisa meredakan amukan daripada angin sakal? Kalau bukan Tuhan itu sendiri. Wah, ketika membaca ayat ini saudara, membuat kita semakin bersukacita, membuat kita semakin bergairah, membuat kita semakin beria-ria di dalam Tuhan. Puji Tuhan. Yang mau saya tegaskan malam hari, kita menyembah Allah yang dahsyat, kita menyembah Allah yang hebat, kita menyembah Allah yang ajaib, kita menyembah Allah yang hidup. Kalau saudara lihat tulisan di belakang background saya, luar biasa. Apapun yang Anda lakukan, lakukanlah itu hanya untuk kemuliaan Tuhan. Glory Jesus. Ada beberapa poin yang mau saya sampaikan buat saudara. Ya, malam hari ini kita mendapatkan kepastian. Dan saya berdoa setiap Bapak Ibu dengan sukacita mau membagikan lewat di-share live ini biar banyak orang boleh dipulihkan dan diberkati. Bagi dikasih Tuhan Yesus Kristus. Apa yang dilakukan dan harus diketahui ketika badai itu datang. That is very important. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita ketahui ketika kita menghadapi badai, ketika badai itu datang? Yang pertama, saudara boleh catat, kita harus menyadari rencana Tuhan itu besar bagi kita. Yang mengajak murid-murid berlayar ke seberang, itu bukan ide dari murid-murid, tidak. Itu adalah satu seruan atau ajakan daripada Yesus. Berarti Tuhan punya rencana yang indah. Tuhan mau menyatakan kuasanya. Betul? Tuhan akan mendemonstrasikan siapa dirinya. Saya ingatkan sekali lagi dalam Lukas 8:22. Pada suatu hari Yesus naik ke dalam perahu bersama dengan murid-muridnya. Dan ia berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang danau. Lalu bertolaklah mereka. Karena kita tahu saudaraku bahwa setiap agenda Tuhan, setiap rencana Tuhan, setiap apa yang Tuhan lakukan itu luar biasa. Oh, luar biasa bagi kita. Saudara kini kasih Tuhan Yesus Kristus. Filipi 1:6 berkata, akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu ia yang memulainya pekerjaan. Saya ulang sekali lagi. Ia yang memulainya pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya, pada hari Kristus. Saya mau tegaskan, kalau Allah yang memulai, tidak ada satupun yang dapat menggagalkannya. Ketika Allah yang membuka, tidak ada satupun orang yang sanggup menutupnya. Ketika Allah yang membela, tidak ada satupun yang dapat menggagalkannya. Yang paham sampai saat ini katakan amin. Betul? Luar biasa ayat ini. Allah yang mengajak murid-muridnya berlayar, tentu Tuhan bertanggung jawab. Kapan Anda hari-hari ini diingatkan untuk mengampuni seseorang yang telah menyakiti Anda mulai, dan itu adalah seruan daripada Tuhan. Tuhan bertanggung jawab dengan ajakannya. Anda nggak usah lagi nanti apa kata orang, bagaimana keadaanku, kok saya lebih rendah daripada orang. No. Ketika Tuhan yang memulai, ketika Tuhan yang menyerukan untuk pekerjaan itu dilakukan, Tuhan bertanggung jawab pada akhirnya. Hamba-hamba Tuhan dengar baik. Jangan pernah lelah untuk melayani Tuhan. Jangan pernah lelah untuk beribadah di gereja Tuhan. Kalau Tuhan yang mengundang, Tuhan bertanggung jawab. Kalau Tuhan yang menyuruh untuk kita bersekutu, Tuhan tetap yang menyertai kita. Jangan lagi bilang, Pak saya lelah, Pak saya punya acara lebih penting, Pak saya punya kegiatan. Anda diundang oleh Tuhan masuk dalam persekutuan. Saya berdoa, kalau toh Anda bukan jemaat GBI EOM, rajinlah Anda melayani Tuhan di gereja Anda. Kalau toh Anda bukan jemaat GBI EOM, Anda tetaplah sungguh-sungguh memuliakan Tuhan.
Karena Tuhan yang menghendaki untuk kita melayani. Tuhan yang menghendaki untuk kita bersekutu. Dan Tuhan yang menghendaki untuk kita tetap ada dalam keluarga Tuhan. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan haleluya, puji Tuhan. Ya, kok ibadah terus Pak, ibadah terus? Memang hidup ini harus ibadah. Hidup ini harus berserah kepada Tuhan. Kalau Senin sampai Sabtu, Senin sampai Jumat, kita berani mendedikasikan waktu kita buat pekerjaan sekuler 10 sampai 12 jam. Alasan apa kita tidak sungguh-sungguh mencari Tuhan hanya 2 jam dalam 1 minggu? Karena Tuhan sumber berkat, Tuhan sumber jawaban, Tuhan sumber perlindungan, Tuhan sumber pertolongan, bahkan Tuhan sumber damai sejahtera. Dengan kata lain, apapun pencapaianmu, apapun kehebatanmu, apapun kekayaanmu, kalau nggak ada damai sejahtera dalam hidupmu, untuk apa pencapaian? Untuk apa kekayaanmu kalau tidak ada Tuhan? Amin. Sudah setuju dengan saya? Puji Tuhan. Engkau boleh kaya, engkau boleh hebat, engkau boleh memiliki harta benda baik yang bergerak maupun tidak bergerak. Tapi kalau dalam kekayaanmu tidak ada Tuhan, untuk apa? Kalau dalam dalam kemewahan yang engkau dapat, dalam karir yang engkau capai luar biasa, tetapi tidak ada Tuhan atas hidup, saya pikir hambar. Jadi malam hari ini tolong ditulis dengan jelas bahwa rencananya besar atas kita. Tuhan yang memulai rencananya atas kita. Tuhan terus menyertai dalam perjalanannya dan digenapi sampai pada kesudahannya. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Pak, tapi situasinya sulit hari ini. Pak, tapi situasinya luar biasa. Masalah hari ini. Saya mau tegaskan sekali lagi bahwa Yesus tetap ada dalam hidup saudara. Yesus ada dalam pergumulan saudara. Yesus ada dalam sakit penyakit saudara. Yesus ada dalam bisnis saudara. Jangan tinggalkan Tuhan. Kalau saudara ditinggalkan Tuhan, selesai dah semua hidup ini. Tidak ada gunanya kekayaan, tidak ada gunanya kehebatan, tidak ada lagi gunanya ketampanan, tidak ada lagi gunanya lagi kehebatan, kecantikan segala macam. If God not stay in your heart, everything is nothing. Semuanya sia-sia. Yang setuju dengan saya katakan, jangan menganggap orang lebih rendah karena saudara hebat. Jangan memandang rendah orang lain karena saudara lebih diberkati. No. Tapi saya mau tegaskan malam hari, setiap kita yang ada di dalam Tuhan, rencananya luar biasa atas kita. Yang setuju katakan haleluya. Puji Tuhan. Yang kedua, saya mau sampaikan buat saudara. Apa yang harus kita lakukan, apa yang harus saudara ketahui ketika badai itu datang. Betul? Ketika badai itu datang, apa yang harus kita ketahui? Yang kedua kita baca yuk Lukas pasal yang 8 ayat 23. Yang kedua ini saya garis bawain, intinya apa? Fear not. Don't be afraid. Jangan takut. Jangan takut. Ayo saya bacakan Lukas pasal 8 ayat 23. Ketika badai itu datang, yang kedua saya tegaskan anak-anak Tuhan yang luar biasa, jangan takut. Firman Tuhan berkata demikian. Dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur, seolah-olah Yesus tidak peduli, seolah Yesus tertarik dengan badai yang ada. Sekonyong-konyong turunlah taufan ke danau sehingga perahu itu kemasukan air dan mereka dalam apa? Saudara kasih underline, dalam bahaya. Di depan tadi saya tegaskan, sekalipun kita dalam Tuhan, sekalipun kita rajin dalam Tuhan, sekalipun kita melayani Yesus day by day, bukan berarti kita bebas masalah, bukan berarti kita bebas bergumul, bukan berarti tidak ada air mata. Ada. Tetapi saya mau katakan, dalam situasi yang sulit, dalam bahaya yang mengancam saudara, dalam badai yang kehidupan yang ada, dalam bisnis yang mungkin ada mengalami kendala, saya mau katakan, Yesus ada dalam perahu saudara. Yang setuju katakan. Yang setuju katakan haleluya. Ini ada quote lagi yang saya tulis kurang lebih 11 tahun yang lalu. Quote itu bilang begini, badai itu bisa datang kapanpun. Saya ulang sekali lagi. Badai itu bisa datang kapanpun. Suka atau tidak suka, badai itu bisa datang kapan saja. Setuju dengan saya? Badai itu bisa datang kapanpun. Anda suka atau tidak, Anda tidak bisa tengkang-tengking, Anda bisa tolak. Tidak bisa dalam nama Yesus, oh no. Betul?
Badai itu bisa datang kapanpun, suka atau tidak, badai itu bisa datang kapan saja. Bentuknya apa Pak Abraham? Bisa saja dalam bentuk badai kesalahpahaman. Adik, kakak, orang tua, anak, anak dengan orang tua, suami dengan istri, orang tua dengan ayah di atasnya, dengan jemaat, dengan pengerja. Bisa saja kesalahpahaman. Kita didesain tidak bisa menyenangkan semua orang. Saya ulang sekali lagi. Kita tidak didesain sekalipun hamba Tuhan untuk menyenangkan semua orang. Tapi kita bisa dengan sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Bisa saja badai kesalahpahaman. Bisa juga badai frustrasi. Seolah-olah masalah silih berganti datang tiada henti. Kita putus asa, kita give up. Badai frustasi itu paling banyak sekarang menimpa orang Kristen. Karena apa? Karena kekhawatiran yang dibiarkan. Kenapa? Karena keraguan yang dipelihara. Kenapa? Karena sikap yang mendua hati. Saya mau katakan, mulai hari ini, apapun situasi saudara, fokus kepada Tuhan. Karena Tuhan sumber jawaban. Haleluya. Badai itu bisa datang dalam bentuk apa? Badai perkawinan. Stagnasi dalam bisnis. Pencapaian-pencapaian yang tidak tercapai, target-target marketing yang jauh dari harapan, bahkan bisa juga badai penyakit dan sebagainya. Saya ingatkan sekali lagi, apapun badaimu, Tuhan ada. Dan saya tegaskan sebagai poin yang kedua, jangan takut. Jangan takut. Fear not. Ketakutanmu tidak menyelesaikan masalahmu. Ketakutanmu tidak memberikan jawaban atas pergumulanmu. Ketakutanmu tidak membawa damai sejahtera. Bahkan ketakutanmu justru kita tidak berani mengambil tindakan. Haleluya. Puji Tuhan. Sorry kalau malam hari ini apa yang saya sampaikan sedikit agak keras. Ya, karena dunia mengalami ketakutan yang luar biasa. Orang tua di Amerika yang punya anak sekolah dari elementary school sampai senior high school mulai mengalami ketakutan yang luar biasa. Kenapa? Karena LGBT, transgender mulai diajarkan sedemikian rupa ke anak-anak. Jadi mereka ketakutan luar biasa, bagaimana kalau nanti anak, Pak, Bu, itu boleh terjadi, tapi saya mau sampaikan kepada kita bahwa kita punya Tuhan yang hebat. Semua ketakutan, pergumulan, masalah serahkan kepada Tuhan. Tuhan sanggup memberikan jalan keluar atas kita. Yang setuju katakan amin. Bapak, Ibu, Saudara dikasihi Tuhan, yang di Indonesia maupun yang di luar negeri, dengar baik. Tidak ada juara yang tidak pernah mengalami tantangan. Tidak ada pemenang yang tidak mengalami tantangan. Anda kepingin jadi juara? Anda kepingin menjadi pemenang? Nikmati tantangan itu. Jangan miliki mental yang meminta-minta. Mental yang terus minta belas kasihan pada sesama. Berhenti. Berharap kepada Tuhan. Tuhan yang kita sembah begitu hebat, luar biasa. Jangan gampang tersinggung. Karena tersinggung adalah salah satu cara iblis melemahkan iman kita. Jangan gampang sensitif, jangan anti kritik. Enggak. Tantangan itu menyebabkan kita dewasa. Tantangan itu menyebabkan kita kuat. Tantangan membuat kita melihat anugerah demi anugerah Tuhan. Haleluya. Yang kedua, saudara pasti pernah makan roti. Roti yang terbuat dari gandum, roti yang terbuat dari bahan-bahan itu. Saudaraku, gandum untuk menjadi roti yang nikmat kita nikmati, itu harus ditumbuk. Harus dihancurkan gandum, diproses, dikasih ragi. Dan saudara bisa nikmati gandum itu. Ada proses yang dia terima. Pak, Bu, tidak ada proses yang enak. Proses adalah sesuatu supaya kita tetap berharap kepada Tuhan. Tapi di balik proses ada jawaban. Di balik proses ada kemenangan. Di balik proses ada sukacita. Di balik proses ada peace of shalom. Yang setuju katakan haleluya. Yang setuju katakan amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Ya. Amin Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Oh, Mariun, amin. Puji Tuhan. Glory Jesus. Saudara lihat di gereja berapa banyak orang putus. Berapa banyak orang seolah-olah minta dikasihani oleh orang lain. Bu, Pak, berharap kepada manusia terbatas dan manusia sanggup menjawab.
apa-apakan. Tetapi kalau sudah berharap kepada Tuhan, saya mau katakan, gandum itu pun diproses, kita pun diizinkan diproses. Ingat, di balik proses ada jawaban demi jawaban. Di balik proses ada kemenangan. Di balik proses ada sukacita. Di balik proses kita melihat karya Tuhan yang luar biasa. Amen. Oh, Ibu Nelce Pesik. Amin. Terima kasih Ibu Nelce. Farel. Narti. Ibu Ice juga berkata. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Untuk saudara melihat anggur yang baik, yang manis, yang enak, yang kita nikmati. Anggur harus diperas sebelum menjadi minuman. Diinjak-injak, diproses demikian. Tapi menghasilkan sesuatu yang baik. Emas yang saudara pakai, cincin yang saudara pakai, berlian yang saudara pakai, itu proses pembuatannya luar biasa. Dipanaskan, digesek, dibentuk, dipukul, dipanaskan lagi. Mug gelas-gelas di rumah Anda yang bagus kelihatan, pembuatannya diproses, digesek, dipoles lagi, dipanaskan lagi. Hasil yang baik. Nah, kalau Anda rindu diberkati, Anda rindu dipulihkan, Anda rindu berkelimpahan, tapi nggak mau diproses, ya nggak ada ceritanya. Tidak ada orang yang kaya kalau dia tidak bekerja. Tidak ada orang yang tidak berusaha, yang tidak bekerja. Amin, sudah dikasih itu. Hari ini saya di Amerika bersuka cita sekali melihat karya Tuhan yang luar biasa. Dan hari ini saya live dari kediaman Pastor Truly. Dengan sukacita keluarga ini menerima kami dan kami boleh diizinkan untuk melakukan live Back to the Bible malam hari. Dan saya menyatakan bahwa ini adalah proses yang panjang untuk saya sampai ke tempat. Bapak Ibu dikasih Tuhan Yesus Kristus. Anda tidak akan pernah melihat kemuliaan Tuhan kalau Anda tidak siap. Yuk kakak adik, suami istri, om tante, bilang kanan kirimu, nikmati proses yang sedang terjadi. Nikmati proses yang sedang ada. Nikmati proses yang sedang kita alami. Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Amin. Makanya tadi poin yang kedua saya katakan, fear. Jangan. Poin yang ketiga. Izinkan malam hari ini saya sedikit agak panjang menyampaikan firman Tuhan. Karena minggu lalu saya Back to the Bible kesiangan. sorry. Saya harus menyiapkan waktu. Jadi yang setuju bahwa agak lama sedikit, boleh angkat tangannya, katakan amin. Yang ketiga, nomor ketiga. Yang pertama tadi apa? Pastikan rencana Tuhan itu luar biasa. Yang kedua, fear. Yang ketiga, sering dikasih Tuhan Yesus. Bila mana kita menghadapi badai, bagaimana kita ketika kita diperhadap dengan badai? Yang ketiga apa? Come to Jesus. Datang kepada Tuhan. Wow, it's amazing. Tuhan mengundang kita. Alkitab berkata, hai engkau yang berbeban berat dan letih lesu, come to me. Datang kepadaku. Di dalam kode kelegaan yang luar biasa. Masalahnya begini loh Bapak Ibu dikasih Tuhan. Anda rajin ibadah, Anda rajin dalam komunitas kekristenan, Anda rajin memuji Tuhan segala macam. Kalau itu sebatas liturgi, tetapi tidak hidup atas hidup saudara. Saya katakan semuanya nothing. Betul? Ketika Anda punya masalah, Anda datang kepada siapa? Ketika Anda punya pergumulan, Anda datang kepada siapa? Nah, dalam Back to the Bible malam hari ini saya tegaskan buat saudara, ketika engkau punya masalah, ketika engkau punya pergumulan, ketika engkau berurai air mata, datang kepada Yesus. Sebab Tuhan tidak pernah menolak orang-orang yang datang kepadanya. Yang setuju katakan haleluya, yang setuju katakan amin. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Amin. Jadi damai itu bukan hanya ada di rumah makan Padang. Damai itu bukan ketika Anda berfoya-foya, ketika Anda clubbing, ketika Anda banyak teman. No. Damai yang sesungguhnya, peace of shalom yang sesungguhnya hanya ada dalam diri Kristus. Ketika Anda ada dalam Tuhan, ketika Anda punya kontemplasi dengan Tuhan, ketika Anda ada dalam lingkaran Tuhan, maka akselerasi jawaban, akselerasi kemampuan, akselerasi kebenaran akan diberikan buat saudara. Yang setuju katakan amin. Betul tidak? Udahlah, saudara pasti punya pengalaman pribadi. Saudara mungkin mengandalkan bos, saudara mengandalkan penasihat, saudara sudah mengandalkan orang yang mungkin punya wisdom. Manusia terbatas. Tapi kalau Anda kepada Tuhan, Tuhan tidak terbatas. God unlimited. Ayo Lukas pasal 8:24 berkata apa? Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia. Pak, Bu,
Opa, oma, om, tante, kakak, adik, dimanapun Anda berada. Baik yang ada di Jabodetabek maupun di luar negeri. Karena ini banyak yang ikut dari Timor Leste, ada yang dari Jepang, Belanda, ada yang dari Singapura. Saya tegaskan buat saudara. Saudara bisa bangunkan Yesus hari ini. Saya ulang sekali lagi. Saudara bisa bangunkan Yesus hari ini. Dengan cara bagaimana, Pak? Praise and worship saudara. Penyembahan saudara. Gaya hidup saudara. Pujian yang total di hadapan Tuhan. Air matamu di hadapan Tuhan. Itu Tuhan perhitungkan semuanya. Tapi kalau hidupmu masa bodoh, acuh tak acuh. Tuhan juga tahu kok masalah. Dengar baik. Alkitab dalam Matius 7 ayat 7 berkata, siapa mencari mendapatkan, siapa mengetuk pintu akan dibukakan. Dengan kata lain, ketika saudara berdoa, berharap kepada Tuhan, Tuhan tidak pernah kekurangan cara untuk memberikan dan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang setuju katakan amin. Lukas 8:24 berkata demikian, maka datanglah murid-murid membangunkan dia, katanya, guru, kita binasa. Sekali lagi saya tegaskan, siapa yang bilang guru-guru kita? Kita ini jamak, berarti Yesus di dalamnya. Padahal yang bilang ini adalah seorang murid. Saudara bayangkan, murid yang melihat orang lumpuh berjalan buta, melihat tuli mendengar, bahkan orang yang sudah pendarahan dihentikan pendarahannya. Dengan kasus yang dihadapi, angin badai datang, dia berkata apa? Guru, kita binasa. Harusnya kita bisa berkata, how come? Kalau orang sekitar Yesus saja ragu, kalau orang sekitar Yesus menyimpan keraguan, kalau orang sekitar Yesus mendua hati, apa yang kita mau sampaikan buat orang lain? Pak, Bu, Opa, Oma, Om, hari ini koreksi diri. Apakah hubunganmu dengan Tuhan sudah tegak lurus vertikal dengan Tuhan? Ingat, hubungan kita tidak bisa kita packaging hanya dengan pelayanan semangat. Hubungan kita dengan Tuhan kita bisa dengan packaging, dengan persembahan perpuluhan saudara. Tapi hubungan dengan Tuhan yang baik secara vertikal tegak lurus adalah ketika kita setiap hari punya jam-jam khusus dengan Tuhan. Dan kita terus berkontemplasi dengan Tuhan. Roh kita menyatu dengan Tuhan. Are you agree with that? Amen. Ini gampang saya sampaikan, gampang saya khotbahkan, tapi tidak gampang dilakukan. Kenapa? Karena banyak masalah kadang-kadang menyedot perhatian kita. Banyak pergumulan yang kadang menyedot waktu kita. Seolah-olah waktu tidak cukup 24 jam. Pak, Bu, 24 jam mendatang kehidupanmu ditentukan daripada engkau ketika bangun tidur. Apakah engkau dahulu dengan mencari Tuhan terlebih dahulu? Betul? Matius 6 ayat 33, saya percaya semua sudah hafal. Ketika kita mencari Allah terlebih dahulu segala kebenarannya, maka segala sesuatu akan ditambah. Ini kita tahu, tapi jarang kita. Kita lebih takut terlambat daripada takut mencari Tuhan. Kita lebih takut orang tidak hargai kita daripada kita tidak dapat apresiasi. Amin. Yang setuju katakan haleluya. Yang setuju katakan haleluya. Pak, Bu, ada quote lagi yang mau saya sampaikan buat saudara. Saudara boleh tulis di iPad Facebook saudara untuk update status. Amin. Coba lihat baik-baik. Saya sampaikan buat saudara. Saudara dikasih Tuhan. Badai itu tidak bisa membangunkan Yesus. Saya ulangi sekali lagi. Badai itu tidak bisa membangunkan Yesus. Tapi teriakan murid-muridnya, itu yang membangkitkan Yesus. Saya harap saudara mengerti dengan bahasa. Saudara punya masalah, saudara punya pergumulan, kita punya badai. Tetapi kalau saudara mencari Tuhan, Tuhan juga tidak menolong kita. Tetapi kalau engkau punya badai masalah, engkau teriak, engkau bangunkan Yesus. Nah, angin pun diredahkan, badai pun tunduk atas. Yang sekali lagi saya tegaskan, kepada siapa saudara datang ketika punya masalah? Badai yang engkau hadapi tidak membangunkan Yesus, tapi teriakanmu, doamu, air matamu, kesetiaanmu itu bisa membangunkan Yesus. Haleluya. Saudara boleh tulis di update status saudara, biar banyak orang bertobat di sekitar saudara. Betul? Kenapa? Saya sampaikan ini, quote ini saya tulis ketika saya terinspirasi. Banyak orang ketika masalah, justru masalahnya diumbar kepada orang lain, diceritakan kepada orang lain. Seolah-olah semua orang harus tahu apa yang kita hadapi. Apa yang saudara lakukan? Apa yang saudara nikmati? Gak ada kan? Keburukan keluargamu saudara ceritakan buat orang lain. Kelemahan suamimu kau ceritakan buat orang lain. Kelemahan istrimu kau ceritakan buat orang lain. Hey, come on. Kalau engkau punya masalah pergumulan, come to Jesus. Datang kepada Tuhan, apalagi dalam badai. Datang berseru,
memanggil namanya, berdoa. Amin. Puji Tuhan. Malam hari saya koreksi betul-betul. Bolehnya jika Anda berkenan, silakan Anda share live ini, biar banyak orang yang mungkin di luar sana yang menuju kepada keputusasaan boleh mendapatkan jawaban, tentu jawaban daripada Tuhan kita Yesus Kristus, Allah yang hidup, Allah yang luar biasa. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan haleluya, puji Tuhan. Tuhan baik, Tuhan luar biasa, Tuhan mulia. Teriakan kita bisa membangunkan Yesus untuk memulihkan saudara, mengembalikan yang hilang, membangun bisnis kembali yang sudah bangun, yang sepertinya runtuh. Sorga sanggup memberikan anggur yang baru. Sorga sanggup memberikan jawab. Sorga sanggup memberikan jalan keluar. Jangan berhenti berdoa, jangan lelah berdoa. Jangan lagi Anda malas-malasan untuk beribadah. Jangan punya alasan yang dibuat-buat untuk bersekutu dengan Tuhan. Malas, ibadah malas, stop yang demikian. Kita tidak tahu berakhir kapan kita dalam kehidupan ini. Tapi yang saya memastikan, ketika engkau percaya hidup dalam Tuhan, Tuhan tidak akan pernah membiarkan saudara berjalan sendirian. Hidup tentu ada masalah, tapi cari Yesus, datang kepada Yesus. Yang perlu saya ingatkan sekali lagi, sebagai closing statement, ada 2 ayat yang saya mau sampaikan kepada saudara ketika badai itu datang. Boleh dibuka Ibrani 13 ayat ke-5. Ibrani pasal 13 ayat ke-5. Ini ayat yang luar biasa. Ibrani 13 ayat yang ke-5. Ini ayat yang hebat. Ketika Anda ada dalam masalah, ketika Anda di dalam pergumulan, ketika Anda dalam situasi yang tidak baik, ketika Anda dalam depresi, ketika Anda tidak dihargai orang lain, ketika Anda mulai ditinggalkan orang lain. Ini ada 2 ayat yang hebat, yaitu yang pertama, Ibrani 13 ayat yang ke-5. Wow, God is good. Ibrani 13 yang ke-5 berkata apa? Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ada amin saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus. Ibrani 13 yang ke-5. Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Mean is you are never alone. Anda tidak pernah sendirian. Ada Tuhan bersama dengan saudara. Bahkan dalam kitab Ulangan jelas berkata, I will send some angel before you. Tuhan pun mengirimkan seorang malaikat yang berjalan bersama-sama di depan kita. Haleluya. Janganlah menjadi hamba Tuhan dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan engkau. Luar biasa. Anda tidak pernah sendiri. Puji Tuhan. Haleluya. Dan statement ayat yang berikutnya dalam Back to the Bible malam hari ini, Filipi pasal 4 ayat yang ke-19. Biar kita memiliki satu pegangan yang luar biasa. Filipi pasal 4 ayat ke-19 berkata, Allah akan memenuhi segala keperluanmu. Wow, luar biasa. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Apa yang saudara minta? Dan apa yang tidak Tuhan punya? Betul? Apa yang saudara minta? Apa yang Tuhan tidak sediakan buat kita? Allahku akan memenuhi segala keperluan menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Yesus. Pak, Bu, perlu saya ingatkan, apa yang kau punya, kekayaan yang kau dapatkan, baik benda bergerak atau tidak, semua berasal dari Tuhan. Sebab Tuhan berkata, bumi dan langit itu punya Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Jadi, yang keempat, yang terakhir, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita ketahui ketika badai itu datang? Yang keempat kuncinya adalah miliki iman yang teguh. Saudara ini kasih Tuhan, miliki iman yang teguh. Lukas 8 ayat yang ke-5 berkata, lalu katanya kepada mereka, di manakah kau percaya? Maka takutlah mereka dengan heran. Lukas 8:25 maksudnya. Siapakah gerangan orang ini sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air dan mereka taat kepadanya. Amin. Bapak Ibu dikasih Tuhan. Saya tidak tahu
apa yang jadi pergumulan Bapak Ibu yang dikasih. Saya tidak tahu apa yang membuat Anda menangis. Saya tidak tahu secara pribadi apa yang menjadi beban berat saudara. Saya mau katakan, Tuhan ada buat saudara. Tuhan ada buat pergumulan. Tuhan ada buat masa depan. Percaya Tuhan punya rencana yang indah. Tuhan punya yang luar biasa. Yang kedua, jangan simpan ketakutan. Betul? Yang ketiga, ketika pada datang kepada Yesus. Yang keempat, miliki iman yang teguh. Ketika 4 hal ini saudara pegang, ketika 4 hal ini saudara lakukan, badai ada di depan mata kita. Badai sedang terjadi. Tapi Allah memberikan kekuatan atas kita. Amen. Kita datang kepada Tuhan. Kita datang kepada Allah. Kita mau berdoa. Tapi sebelum berdoa, mungkin banyak di antara kita rindu memberkati pekerjaan. Rindu dan banyak di antara kita rindu membagikan sebagian berkatnya buat mereka yang tidak perlu. Ingat, di setiap berkat yang dititipkan Tuhan buat saudara, ada buat orang lain. Nanti di layar kaca ada nomor rekening yang boleh Anda sampaikan sehingga bisa memberkati orang lain. Atau Anda yang bukan jemaat EOM, Anda mau perpuluhan di gereja saudara, lakukan. Ini saya ingat. Karena itu adalah firman. Saya tidak mengharuskan memaksa ke gereja kami, tidak. Anda bergereja di mana, bawa perpuluhan, bawa persembahan yang terbaik. Kalau Anda diberkati dengan pelayanan daripada Back to the Bible, di layar kaca nanti ada nomor rekening daripada gereja. Anda bisa salurkan berkat saudara. Dan kita akan berikan, kita akan bawa buat orang-orang yang sungguh membutuhkan. Haleluya. Mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita hampiri tahta. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kami mengucap syukur buat malam hari. Kami mengucap syukur buat kebaikan. Kami mengucap syukur buat campur tangan-Mu dalam hidup kami. Kami mengucap syukur Tuhan buat apa yang Engkau lakukan atas kami, atas pelayanan kami, keluarga kami, kesehatan kami, bahkan rancangan masa depan-Mu yang luar biasa. Tuhan, Engkau lihat setiap kami yang malam hari ini ikut live Back to the Bible. Engkau tahu pergumulan kami, Engkau tahu situasi kami, Engkau tahu keuangan kami, Engkau tahu Tuhan hati yang sedang rindu untuk mendapatkan jawaban. Bapa, ulurkan tangan, sendengkan telingamu, arahkan wajahmu dengan penuh kelembutan, sehingga yang lemah saat ini Tuhan kuatkan, yang sakit Engkau sembuh, yang terikat Engkau lepaskan, yang putus asa Engkau berikan jawaban demi jawaban. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Kami datang juga bukan dengan tangan hampa. Kami membawa persembahan ke hadapan-Mu Tuhan. Kami menyadari segala sesuatu yang kami dapatkan itu berasal daripada Tuhan. Oleh sebab itu hari ini saat ini dengan sikap hati yang benar, dengan sikap tubuh yang benar, kami bawa persembahan kami demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Biarlah firman yang kami dengar malam hari ini melalui Back to the Bible tidak hanya berhenti kami dengar, tapi kami berani mengambil keputusan untuk melakukan firman itu, sehingga firman itu hidup atas hidup kami. Ulurkan tangan-Mu pada setiap kami dimanapun kami berada, dan kami terus akan berharap perseruannya kepada Tuhan, sebab kemuliaannya akan dinyatakan atas kami. Terima kasih. Sebelum kami mengakhirinya, biarlah damai sejahtera berkat yang datang daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Yesus Kristus Tuhan, pertolongan daripada Roh Kudus, limpah menyertai kita dari hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus yang diberkati, sama-sama kita berkata. Terima kasih Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan telah bergabung dengan saya dalam Back to the Bible malam hari ini. Sekali lagi silakan Anda bagikan ini ke kontak Facebook Bapak Ibu sekalian, dan saya ingatkan besok pagi ada renungan pagi cuma 5 menit di YouTube channel EOM atau EOM. Anda bisa menikmati dan mengawali hari bersama dengan Tuhan, dan percayalah ketika Tuhan didahulukan, Tuhan akan menarik banyak kemuliaannya atas kita. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Salam.